Kayuda Purwoko, Kartika Zevanya, Krishna Sultan, Nur Asyira, Ibrahim Hilmi. Guys, kita ada tugas nge-review jurnal nih, tugas kalkulus 3. Kita bahas di Google Meet yuk. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas besar kalkulus sekaligus tugas UAS mengenai integral lipat 2 dari jurnal yang sudah kita ambil, yaitu berjudul Double Integration and its Applications in Some Problems in Physics and Engineering yang ditulis oleh Nguyen Duc Chuan. Jadi di sini kita bakal bahas lebih lanjut dulu tentang objek yang dipakai di sini. Jadi untuk yang sudah kita baca nih, saya izin mulai duluan ya teman-teman. Kita tuh pakai yang namanya itu thin plate. Nah, atau plat tipis. Nah, kenapa kita pakai plat tipis? Kalian bisa ngebayangin plat tipis itu ibarat lembaran tipis kayak kertas, plat logam, tutup kaleng, atau permukaan meja. Nah, karena itu sangat tipis, jadi ketebalannya itu diabaikan. Yang dihitung itu permukaannya aja, alias dia 2 dimensi. Makanya double integral itu dipakai untuk menghitung besaran pada bidang 2 dimensi. Nah, terus kita juga membahas density atau densitas. Densitas itu kayak seberapa berat di setiap titik. Jadi setiap titik itu bisa punya berat berbeda. Misalnya di pinggir misalnya tuh kayak di pinggir piring itu lebih berat daripada tengahnya. Terus kalau misalkan berat tiap titik tidak sama, kita tuh butuh cara buat ngejumlahin secara tepat. Nah, makanya kita pakai yang namanya itu double integral. Nah, jadi solusinya itu kayak gimana buat kita ngehitung? Kita itu solusinya itu dengan menggunakan double integral itu, yang rumusnya akan kita bahas di sini dan juga sudah dibuktikan di jurnal ini. Nah, tujuan umum dari jurnal ini dibuat itu apa? Yaitu jurnal ini tuh pengen nunjukin kalau double integral itu sangat penting untuk menghitung berbagai besaran fisika pada benda 2 dimensi. Terutama jika densitasnya berubah-ubah, bentuknya tidak beraturan, atau nilainya tersebar secara kontinu. Hal-hal yang dihitung dalam jurnal ini yang akan kita bahas juga, itu ada massa pelat, momen dan pusat massa, momen inersia, gaya atau tekanan pada pelat, dan probabilitas pada 2 variabel. Oke teman-teman, mungkin itu inian singkat ya dari integral. Mungkin selanjutnya kita mau bahas tentang penjelasan singkat dari jurnalnya ini dulu nih. Mungkin teman-teman juga ada yang udah baca kali ya. Boleh deh, ada gak teman-teman yang mau ngasih penjelasan singkat? Boleh. Saya mau. Jadi di sini ya teman-teman. Jadi jurnal tersebut tuh dimulai dengan membahas tentang pengantar pentingnya integral dalam berbagai bidang dan memperkenalkan integral ganda atau integral lipat sebagai generalisasi integral tentu ke fungsi 2 variabel. Nah, terus juga dia tuh menunjukkan bagaimana mengubahnya menjadi integral berulang yang dapat dihitung secara biasa. Itu sih dari saya, mungkin ada tambahan dari yang lain. Saya mau nambahin Kang, pada berikutnya itu berisi beberapa aplikasi Kak. Ini Kang teman-teman seperti perhitungan massa pelat dengan kerapatan tidak seragam, penentuan pusat massa, momen inersia cakram homogen, gaya pada pelat logam akibat tekanan seragam,
serta menggunakan integral ganda untuk menghitung probabilitas ketika dua buku baca kontinu muncul bersama. Wih, mungkin cukup kali ya buat penjelasan singkat. Jadi intinya kayak gitu ya, kayak dari jurnal yang kita kaji, kita dapat kesimpulannya kayak gitu buat ringkasan awalnya. Terus mungkin kita mau tahu dulu nih penjelasan singkat dari integral lipat. Pasti kan kita harus tahu dulu integral lipat, terutama integral lipat 2 dan fungsinya itu apa. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin? Boleh deh kita sekalian diskusi ya. Izin nambahin nih Teh tentang double integral ini. Di bagian pendahuluannya, kita bisa lihat nih ada double integral. Di jurnal itu tuh ngejelasin, khususnya di integral lipat 2 ini, bukan hanya tentang teknik matematikanya doang, tapi juga alat penting dalam memecahkan masalah nyata di bidang teknik, fisika, fluida, hingga ekonomi. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan utamanya aja. Di dalam pembahasan utamanya itu, double integral diperkenalkan sebagai perpanjangan dari integral suatu variabel menuju fungsi dua variabel. Jadi, ilustrasinya persegi panjang, R dibagi jadi banyak kotak kecil. Nah, tiap kotaknya itu tuh diambil nilai fungsinya sebagai tinggi dari setiap balok kecilnya. Kemudian, jadilah volume balok-balok yang dijumlahkan. Lalu jumlah kotak diperbanyak tanpa batas, lalu diperolehlah definisi formal double integral. Itu Teh dari penjelasan singkat integral lipat sama fungsinya. Wih, aku mau izin respon juga Teh, boleh lihat gambar yang di atas. Nah iya, sebenarnya tuh ini tuh kayak apa ya? Nah yang Teh Jepa jelasin itu tuh kayak bentuk ini dari si ruang R-nya. Jadi gambar ini tuh sebenarnya tuh cuma menunjukin gimana kita ngitung volume dengan cara menjumlahkan jadi bagian-bagian kecil. Jadi gambarnya itu nunjukin kalau misalkan volume di bawah permukaan itu dihitung dari satu daerah R bidang. Nah di sebelah sini terus itu dipotong menjadi kotak-kotak kecil kayak di bawah ilustrasinya. Nah setiap kotak itu diberi tinggi f x, y, kayak di sini z sama dengan f x, y. Nah, artinya ketika jumlah kotak diperbanyak, kita akan memperoleh double integral dengan rumus yang akan kita bahas nih pada hari ini. Oke. Jadi mungkin itu ya buat tentang integral lipat dan juga kaitannya sama jurnal. Mungkin kita mau langsung lanjut aja nih. Teh Jepa boleh di scroll lagi ke bawah buat yang sub A ya. Nah, kita langsung aja nih ke bagian 3, some applications of double integrals. Kita lanjut dulu deh ke bagian A tentang applications of mass calculation ya, perhitungan massa. Mungkin ada teman-teman yang mau ngejelasin, boleh dari diskusinya. Oke, izin Teh, saya mau ngejelasin terkait dengan application of mass. Jadi pada bagian ini jurnal menjelaskan bahwa untuk menghitung massa sebuah plat tipis dengan kepadatan yang tidak seragam, kita tidak bisa lagi menggunakan integral biasa karena densitas berubah pada tiap titik. Maka massa total hanya bisa dihitung menggunakan integral lipat 2. Nah, rumus umum yang digunakan jurnal adalah M sama dengan integral 2 integral lipat rho xy dA. Rumus ini menunjukkan bahwa massa dihitung dengan menjumlahkan seluruh massa kecil dari setiap titik pada daerah D, di mana tiap titik punya densitasnya masing-masing. Nah, contoh yang diberikan jurnal adalah plat berbentuk lingkaran dengan densitas yang berubah mengikuti posisi. Contoh ini menunjukkan bagaimana double integral dapat digunakan secara nyata ketika distribusi material tidak seragam. Nah, contoh aplikasi dalam teknik industrialnya itu ada pada beberapa poin, antara lain yang pertama itu menghitung massa komponen yang bahan bakunya tidak homogen atau tidak seragam. Terus menganalisis distribusi beban pada plat, panel atau sheet metal. Terus menentukan konsumsi material pada benda yang ketebalan atau densitasnya tidak merata. Terus melakukan simulasi struktur seperti analisis kekuatan plat yang densitasnya bervariasi. Terus memetakan distribusi material pada proses manufaktur seperti stamping, rolling, atau injection molding. Nah, inti dari jurnalnya tuh
menegaskan bahwa integral lipat 2 sangat penting dalam menghitung massa objek dengan densitas bervariasi atau tidak seragam. Sesuatu yang sering muncul dalam perancangan dan analisis komponen pada bidang industri. Itu sih Teh kalau dari saya. Wih, berarti itu ya buat tentang ini application of mass. Coba boleh di-scroll lagi TJP, kita lanjut deh ke bagian B ya, tentang application of calculating moment and center of mass. Nah, ini lumayan ya, kita sering bahas juga nih tentang momen ya. Boleh deh dibahas lagi, ada yang mau diskusi teman-teman buat bagian B ini? Gimana kalau saya sendiri aja deh? Coba deh ya guys, saya mau nyoba nih. Jadi sebenarnya kalau yang saya baca nih, bagian ini tuh jurnal tuh ngejelasin kalau misalkan sama kayak perhitungan sebelumnya, momen sama titik pusat itu memiliki kepadatan yang berubah-ubah dapat dihitung dengan menggunakan integral lipat 2. Nah, double integral ini memungkinkan kita untuk menjumlahkan kontribusi kecil dari setiap bagian plat. Nah, jadi kita dapat tentuin yang pertama itu momen terhadap sumbu X nih. Ada Teh Jepa kasih lihat rumusnya seperti ini ya, kita pakainya Y, terus di momen terhadap sumbu OY kita pakainya X. Nah, kedua momen ini itu menggambarkan gimana sih kayak massa plat itu tersebar terhadap masing-masing sumbu. Jadi kita bisa menghitung tuh semua plat yang tersebar. Terus juga untuk penentuan center of mass. Nah, ini tuh kita bisa lihat juga nih ya, X bar sama dengan MY per M dan Y barnya itu MX per M. Nah, terus kalau contoh dari jurnal ini, dia tuh kayak ngasih plat berbentuk setengah lingkaran, boleh di scroll lagi TJ Pak, dengan densitas yang sebanding dengan jaraknya dari pusat. Nah, karena bentuk dan densitasnya simetris terhadap sumbu OY, pusat massanya otomatis memiliki koordinat dari hasilnya nih teman-teman, dia udah hitung. Nah, X bar, Y bar sama dengan 0,3A per 2V. Boleh di scroll lagi TJ Pak. Ya, sampai nah ini 0,3A per 2V. Jadi itu untuk yang bagian B. Mungkin kita lanjut aja kali ya ke bagian C, application of calculating moment of inertia. Mungkin teman-teman ada yang mau jelasin juga nih. Gantian deh. Saya mau ngejelasin bagian application of calculating moment of inertia. Nah, pada bagian itu, jurnal membahas bagaimana momen inersia suatu plat tipis dapat dihitung menggunakan integral lipat 2. Momen inersia adalah besaran fisika yang menggambarkan berapa besar kecenderungan suatu benda untuk menahan perubahan gerak rotasi. Semakin besar momen inersia, semakin sulit suatu benda diputar atau dihentikan putarannya. Untuk benda diskrit, momen inersia diberikan oleh rumus sederhana, yaitu I sama dengan mr kuadrat. Namun, pada plat tipis, massa tidak terkonsentrasi pada suatu titik. Oleh sebab itu, jurnal menggunakan double integral untuk menghitung penyebaran massa terhadap sumbu rotasi. Nah, lalu rumus utama yang dipakai dalam jurnal itu, jika plat memiliki densitas Rho X, Y dan menempati daerah D, maka momen inersia terhadap sumbu X itu memakai rumus IX sama dengan integral lipat 2 Y kuadrat Rho X, Y dA. Lalu momen inersia terhadap sumbu OY itu memakai rumus IY sama dengan integral lipat 2 X kuadrat Rho X, Y dA. Lalu momen inersia terhadap titik asal atau origin itu memakai rumus I0 sama dengan integral lipat 2 X kuadrat plus Y kuadrat Rho X, Y dA. Nah, rumus ini tuh menunjukkan bahwa setiap titik massa berkontribusi sesuai jarak kuadrat dari sumbu rotasi. Nah, jurnal juga memberikan contoh perhitungan momen inersia untuk cakram homogen berjari-jari A dengan pusat di titik asal. Karena densitasnya seragam dan bentuknya simetris, momen inersia terhadap sumbu X dan Y bernilai sama. Dengan menggunakan koordinat polar, dalam jurnal menunjukkan bahwa momen inersia bergantung pada massa dan jari-jari, sehingga semakin besar keduanya, semakin besar pula momen inersianya. Nah, dalam pengaplikasian teknik industri itu, konsep momen inersia
sangat penting dan banyak aspek rekayasanya, khususnya dalam desain mesin berputar itu digunakan dalam rotor, puli, gear, flywheel, dan komponen rotating equipment untuk menentukan energi yang dibutuhkan mesin. Selanjutnya ada perencanaan robotika dan otomasi, yaitu digunakan saat menghitung torsi yang diperlukan motor untuk menggerakkan lengan robot atau konveyor. Dan yang terakhir itu optimasi energi. Itu penting dalam menghitung efisiensi sistem berputar, misalnya dalam peralatan industri, turbin, atau kompresor. Itu dari saya, Teh. Wih, oke, itu buat bagian C ya, tentang ya application of calculating moment of inertia. Mungkin kita langsung lanjut yang ke pembahasan terakhir, yang keempat dari resume jurnal kita yang akan dijelaskan oleh siapa nih selanjutnya? Boleh nih yang mau, yang belum, yang Saya, belum. saya. Nah, masuk ke bagian application in engineering problems. Ini nih yang benar-benar dipertanyakan, aplikasinya tuh di dalam engineering itu apa aja sih? Langsung aja. Di sini tuh ada perhitungannya. Perhitungannya tuh perhitungan gaya pada struktur rekayasa. Nah, contoh di jurnal ini tuh sebuah plat logam persegi panjang dengan panjang 0 dengan panjang A dan lebar B yang menerima tekanan merata di seluruh permukaannya. Nah, contoh rumusnya tuh yang ini nih. Yang P, XY ini sama dengan P0. Terus rumusnya lagi yang lengkapnya tuh kita bisa lihat di sini nih guys. Ini rumus lengkapnya. Dan karena tekanannya konstan, hasilnya tuh menjadi F sama dengan P0 AB. Lalu lanjut ada optimasi desain. Optimasi desain ini tuh di jurnal ini menggunakan desain pesawat, sayap pesawat lebih tepatnya. Double integral digunakan dalam optimasi bentuk permukaan, misalnya desain sayap pesawat. Jika tekanan udaranya rho XY, maka gaya angkatnya itu L sama dengan integral lipat D rho XY dA. Kita bisa lihat di sini. Ada di sebelah sini, kita bisa lihat juga di sini. Atau mungkin di sebelah sini juga nih. Lanjut, ada ke yang nomor 3. Contohnya itu aplikasi dalam probabilitas dua variabel. Jurnal ini tuh memperlihatkan aplikasi integral lipat 2 pada probabilitas, khususnya untuk dua variabel acak XY yang memiliki densitas bersama. Contoh yang diberikan di jurnal ini tuh misalnya waktu tunggu untuk membeli tiket popcorn. Keduanya dianggap variabel acak independen dengan distribusi eksponensial. Wilayah total waktu tunggunya tuh kurang dari 20 menit. Maka dia akan membentuk daerah segitiga pada bidang XY-nya. Lalu, menghitung integral pada area tersebut, jurnal mendapatkan bahwa sekitar 75% pengunjung menunggu kurang dari 20 menit nih Teh. Kita bisa lihat perhitungannya di sini. Boleh di-scroll tuh TJP yang hasil ini segitiganya, daerah segitiganya. Oh, berarti ini ya benar ya 75%. Nah, ini bagus banget ya buat terutama buat engineering teknik industri gitu ya. Sangat relevan apalagi membahas tentang waktu. Nah, mungkin kita langsung aja lanjut ke review jurnal kita. Kita bakal ngebahas tentang kelebihan dan kekurangannya nih teman-teman yang udah kita ini juga ya, kita analisis sebelumnya di laporan kita di review jurnal kita. Jadi kita mungkin bisa mulai dulu deh dari kelebihan. Mungkin ada yang mau ngasih saran, tapi ini aja ya Kang, singkat aja gitu. Boleh lanjut? Saya boleh Teh, karena saya dari tadi nyimak, jadi saya menyimak lah dan dapat menyimpulkan kelebihan dari jurnal yang sedang kita bahas. Menurut saya dari penyajian teorinya itu sudah disusun secara runtut dan mudah diikuti gitu. Jurnal memiliki alur pembahasan yang cukup jelas. Penulis memulai dari konsep dasar seperti massa permukaan, lalu berkembang ke momen, pusat massa, hingga momen inersia. Terus yang kedua, menurut saya penjelasan yang dijelaskan dari jurnal ini itu
matematikanya sudah cukup cukup lengkap dan informatif gitu teh. Dengan adanya rumus-rumus yang utama disajikan dengan baik, termasuk bentuk umum integral lipat 2, rumus-rumus momen terhadap sumbu, serta pendekatan untuk momen inersia. Terus juga jurnal menunjukkan pemahaman teoretis yang kuat karena tidak hanya menyebutkan hasil, tetapi juga memperlihatkan bentuk integral yang digunakan. Kalau dari saya cukup teh. Wih, saya setuju banget sih Kang Atta tentang kelebihannya. Sebenarnya saya setuju tuh karena emang benar-benar runtut, terus juga dia tuh relevan sama media belajar, sama engineering, terus juga dia tuh lengkap dan dia juga visualisasinya bagus gitu karena dia langsung ngegambarin. Nah itu kan kelebihan. Mungkin kita bisa lanjut aja nih kekurangan. Ada teman-teman yang mau ngasih pendapatnya tentang kekurangan dari jurnal ini biar bisa jadi evaluasi juga. Saya teh dalam jurnal itu setangkap saya tidak disusun dalam format IMROT teh, yaitu introduction, method, result, and discussion. Pembahasan langsung melompat ke teori tanpa pengantar sehingga identitas jurnal sebagai karya ilmiah formal menjadi lemah dan kurang profesional. Itu dari saya teh. Kira-kira dari teman lain ada yang mau nambahin nggak? Nah, dari saya boleh lagi dari yang saya dapat simpulkan tuh kajian teori itu di sini hanya berupa penurunan matematis tanpa tanpa pendalaman konsep gitu. Teori integral lipat 2 di sini tuh hanya disajikan melalui rumus, penurunan dan substitusi matematis. Tidak ada penjelasan intuitif makna fisik dari variabel maupun interpretasi hasil. Nah, ini bisa mengakibatkan teori terasa kaku dan kurang informatif bagi pembaca non matematif. Cukup teh kalau dari saya. Wih, bagus-bagus Kang Atta. Mungkin ada tambahan lagi guys buat ini kekurangan. Nih mau Saya tambahin mau deh, teh. Teh. Waduh, silakan deh, Kangnya dulu Boleh, deh. boleh Kang. Boleh banget. Oke, izin ya teh. Jadi di dalam jurnal itu tidak ada integrasi antara teori dengan analisis kritis atau diskusi hasil. Jadi setelah menyajikan rumus dan contoh, jurnal tidak memberikan diskusi tentang makna hasil, relevansi teoritis, atau perbandingan dengan metode lain. Nah itu tuh jadi kurang afdol gitu, kurang mantep banget deh. Itu sih dari saya cukup. Mungkin ada tambahan lagi. Mau nambahin sedikit aja sih, Teh. Di ini tuh referensi teorinya tuh minim banget, Teh. Kalau kita lihat ya dari tadi. Teorinya tuh dikit, terus habis itu dia nggak mendukung kredibilitas kajiannya. Jadi jurnal ini tuh menggunakan sedikit rujukan dan sebagian tidak cukup kuat untuk mendukung teori integral lipat 2-nya dalam konteks tekniknya. Meskipun tadi udah dijelasin tuh, dia tuh pengaplikasian dalam tekniknya tuh apa aja, tapi dia masih minim referensi untuk membuat landasan teorinya. Dan identitas akademiknya jadi kurang solid gitu loh, Teh. Udah sih, Teh, cukup dari saya. Ya, saya juga setuju sih guys sama kalian semua tentang kekurangannya. Kalau misalkan dibandingin sama jurnal Indonesia yang kayak lengkap, ada metode, ada hasil dan pembahasan yang lengkap banget, kesimpulan dan saran, terus juga latar belakang, rumusan masalah, tujuan, mungkin bakal ini ya berbeda karena emang dia tuh to the point banget dan mungkin ini juga bisa jadi evaluasi buat penulis agar bisa membuat jurnalnya ini menjadi lebih lengkap lagi. Nah makanya dari teman-teman semua nih ada nggak sih pengembangan dari jurnal yang bisa apa ya jadi evaluasi juga dari jurnal ini dan juga dari teman-teman hasil analisis ada yang mau ditambahin? Saya mau teh. Buat pengembangannya sendiri itu saya nyaranin untuk memperjelas struktur penulisan dan transisi antar subbab. Nah, di jurnal itu sudah membahas banyak konsep, tetapi transisi antar bagian, misalnya dari masa momen ke momen inersia itu masih terasa mendadak. Nah, jadi pengembangan yang dibutuhkan atau yang disarankan tuh kayak misal menambahkan pengantar singkat di awal setiap subbab, terus memberi kalimat penghubung antar bagian, serta menyusun alur berpikir dari konsep dasar ke aplikasi secara bertahap. Itu sih teh dari saya cukup. Mungkin dari teman-teman lain ada tambahan. Boleh guys.
Saya mau nambahin deh. Terus juga yang kedua itu mungkin bisa menyediakan visualisasi dan diagram yang lebih informatif. Soalnya kayak yang kita lihat ini minim banget tabel dan lain-lain gitu. Sedangkan rumusnya itu kita lihat banyak banget. Jadi mungkin buat pembaca itu agak pusing ya ketika dia baca jurnalnya tiba-tiba dihadapi dengan gambar tapi gak ada solusi ataupun wadah sarana buat kita tuh lebih paham lagi dari informasi ini gitu. Terus juga menurut saya ini bisa deh kayak kita tuh ngitung pakai software. Nah ini bisa dijadiin ide juga sih buat jurnalnya. Soalnya ini kan manual gitu. Ngasih rumus aja. Sedangkan ada beberapa penelitian itu yang bilang ini tuh bisa pakai software, entah itu MATLAB, Maple, Python, dan lain-lain. Mungkin itu sih. Teman-teman mungkin ada yang mau nyampain lagi sedikit aja. Saya teh. Nah, dalam jurnal ini kan tidak membahas keterbatasan pendekatan yang digunakan ya. Pengumuman saja itu harusnya dapat menambahkan asumsi ketebalan plat, kondisi densitas kontinus yang mungkin tidak realistis, batasan model pada geometri yang lebih kompleks, kondisi fisik yang diabaikan seperti temperatur dan deformasi. Jadi saya cukup teh. Wih, keren banget Kang Yuda. Ya sih, itu bisa jadi ini juga ya buat penulis biar nginin batasannya. Oke, mungkin dari keseluruhan, kesimpulannya apa nih teman-teman? Boleh deh, kita kasih satu kalimat aja, satu kalimat buat kesimpulan. Boleh dari saya sendiri deh. Menurut saya, double integral itu alat matematis yang penting banget, apalagi di dunia engineering. Mungkin teman-teman boleh satu kalimat, langsung aja. Nah, dari saya dulu teh. Satu kalimat dari saya, double integral mampu menangani distribusi densitas yang tidak konstan dari saya. Cukup. Lanjut. Saya DT nambahin satu kalimat. Momen pusat massa dan momen inersianya itu dapat dianalisis secara lebih akurat. Kesimpulan dari jurnal ini. Saya teh izin nambahin lagi. Double integral juga digunakan dalam probabilitas multivariat. Aku udah teh last ini untuk double integral atau integral ganda memiliki peran penting dalam penyelesaian masalah teknik. Wih, bagus teman-teman buat kesimpulannya. Mungkin itu aja kali ya review jurnal kita hari ini. Mungkin teman-teman bisa reaction dari jurnal ini tuh sebagus apa gitu. Boleh kasih rating. Tangannya. 9 deh, 9. Wih. Oke. Good banget. Oke teman-teman. Jadi buat jurnal ini bisa kita jadiin referensi buat kita mempelajari integral lipat ganda itu kayak gimana dan juga aplikasinya terutama di dunia engineering dalam bidang probabilitas dan juga menganalisis benda kerja ataupun juga dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu dan lain-lain. Mungkin itu aja kali ya yang bisa kita sampaikan karena waktunya juga udah lumayan banyak. Saya pamit undur diri dan juga teman-teman ya pamit undur diri. Terima kasih banyak Bu Rana karena telah mendengarkan video dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.